kasih bantuannya. Terima kasih. Ya. Oke, sudah disampaikan kembali oleh Bang Roy ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya teman-teman muslim belum naik, saya lebih ingin memaparkan kajian kristologi ya. Kalau diizinkan oleh abang saya, nanti akan menjadi bahan diskusi kita juga, atau boleh nanti Bang Zuma juga memaparkan materi-materi kristologi dan judulnya sudah diangkat ya. Tuhanmu punya opung. Luar biasa judul ini adalah sebuah pertanyaan ya. Tuhanmu punya opung? Tanda tanya dua. Bang Roy izin saya turunkan. Bang Senggol dong, silakan sebelum kita masuk ke ranah diskusi yang sudah ada judulnya. Judul sudah diangkat, kita akan membahas ini secara komprehensif, sistematik, dan juga secara tajam, tersembunyi, tidak terpapar, ya begitulah. Silakan Bang Senggol dong, silakan. Siap nih. Alhamdulillah saya dari Sumatera Barat, ini Bukit Tinggi. Tadi minta nanya sekedar mengucapkan satu kampung. Ya, semoga kita sehat selalu, murah rezeki, dilimpahkan rezeki yang berlimpah, umur panjang ya. Oke, ini nggak apa-apa, saya turunkan aja nih, nggak bau nih. Oke, terima kasih dari Bukit Tinggi. Sudah bertahun-tahun juga insya Allah mengikuti Bang Zuma pastinya ya. Nah baik teman-teman, kita membahas tentang Tuhanmu punya opung. Mungkin sebelum kita menaikkan teman-teman non-muslim, Bang Zuma tolong bertanggung jawab dengan judul ini. Mungkin abang ada narasi yang disampaikan terkait benar Tuhannya, ada Tuhan yang punya opung Bang. Jadi silakan, Tuhan punya opung, punya kakek dong berarti. Oh iya, silakan Bang, mungkin. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Tema kita pada siang hari ini terkait dengan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16 ayat 17. Laqad kafaral ladina qalu. Nah, di situ kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Pencipta alam semesta ini disebut sebagai seorang putra dari manusia bernama Maryam atau Miriam atau Maria. Akal kita nggak terima itu. Akal kita sebagai manusia tidak bisa menerima dan menelaah, apalagi mendudukkan perkara itu sebagai satu konsep iman bagi umat Islam. Bagaimana mungkin kemudian pencipta alam semesta datang membatasi dirinya kemudian menjadi makhluk, di mana makhluk berupa manusia ini terpenjara oleh ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Sedangkan Tuhan di dalam Al-Quran diterangkan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan opung, tidak serupa dengan tante, tidak serupa dengan paman, tidak serupa dengan kakak, tidak serupa dengan adik. Yeremia 10 nomor 6, bahwa Tuhan dinyatakan maha tinggi dan tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Begitu juga dalam 2 Samuel 7 nomor 22, ternyata Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dan tidak sama dengan apapun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tema ini sengaja kita angkat untuk merangsang otak kiri teman-teman saudara-saudara kita untuk menyadari bahwa rasio kita, yang mana rasio ini adalah entitas indah yang menjadi simpul dari keagungan ciptaan Allah di atas alam semesta ini, yaitu akal. Akal kita kemudian membawa kita untuk memahami perkembangan-perkembangan baru sampai akal kita ini mampu menciptakan, berkarya ya, memanfaatkan fasilitas ciptaan Allah yang Allah wujudkan dalam eksistensi manusia berupa akal. Nah, kemudian dengan sempurnanya ilmu pengetahuan yang ada pada sesi saat ini, zaman ini, era ini, masih ada kemudian kepercayaan bahwa pencipta alam semesta itu memiliki opung, memiliki paman, memiliki tante, memiliki sepupu, memiliki saudara kandung, bahkan memiliki ibu kandung. Pencipta alam semesta memiliki ibu kandung, berarti memiliki kakek, berarti punya opung. Ini sama sekali tidak rasional. Ini tidak bisa diterima.
Oleh karena itulah kita nggak memaksakan kemudian orang-orang di luar Islam untuk menanggalkan iman mereka, tapi minimal mereka melepaskan kata Allah atau kata Allah yang mereka umpetin dengan penyebutan ya Allah. Nah itu teman-teman, mereka umpetin kata Allah dengan kata Allah supaya tidak kentara kalau itu adalah milik hak kepunyaan Al-Quranul Karim. Untuk itulah kemudian pada siang hari ini kita mencoba untuk mensuplai vitamin otak supaya teman-teman di luar Islam itu bisa menyadari mustahile pencipta alam semesta itu memiliki opung. Saya kira begitu. Insyaallah. Terima kasih Bang Zuma, pemaparan materi kali ini tentang apakah Tuhan mempunyai opung. Maka bagi kalian yang merasa Tuhannya punya opung, punya nenek moyang, silahkan untuk naik ke sini dan jujur saja kepada kami, akui saja. Kami tidak masalah kalau kalian lantang mengatakan betul Tuhanku punya nenek moyang. That's poin yang penting yang harus disampaikan. Biarkan orang yang memilih bahwa akan menyembah kepada Tuhan yang punya opung atau Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada selain dirinya. Nah, jadi teman-teman yang naik ke atas adalah kalau bisa non-muslim. Yang muslim, mohon maaf untuk terlebih dahulu tidak saya naikkan karena kita mau diskusi ya, karena komal kita, komal saya, komal Bang Zuma itu dibuka untuk dialektika lintas iman. Nah, pemaparan tadi itu bukan untuk menyerang agama Kristen, tapi sebagai bentuk kewajiban kita. Rakyat Indonesia ini punya hak demokrasi, yaitu apa? Mencerdaskan bangsa. Bang Zuma mencoba untuk membawa mengkonstruksi, meletakkan konstruksi berpikir itu sesuai dengan pondasinya, bahwa apakah betul Tuhan punya opung ya. Di sini temanya Tuhanmu punya opung. Nah, saya masuk dulu ke ini ya, ke kenyataan dan realitas keyakinan umat Kristiani. Izin Bang Zuma dan Bunda Rahma. Silakan Dek, silakan. Ya, bahwa memang ada Tuhan yang punya opung. Kenapa saya katakan ada Tuhan punya opung? Tuhannya umat Kristiani itu punya silsilah. Ya, dan sayang sekali silsilah ini kalau boleh dikatakan secara esensi adalah silsilah yang bukan sebenarnya. Berkata sesuatu yang tidak benar itu kalau bukan penipuan atau tidak hoax ya, atau kabar dusta. Nah, dalam kitab teman Kristen secara nalar, secara esensi, silsilah yang disematkan kepada Yesus itu silsilah dusta. Kenapa? Yang namanya silsilah itu adalah garis keturunan hasil dari hubungan biologis seseorang kemudian menghasilkan keturunan. Sementara yang menariknya, umat Kristiani mengimani Tuhan mereka tidak punya tidak punya lahir tanpa hubungan biologis, tapi percaya Yesus punya silsilah. Jadi ada kontradiksi dengan realitas yang diimani dalam kitab sucinya dan doktrin yang dibangun oleh umat Kristiani. Doktrinnya apa? Yesus punya silsilah. Realitas konkret dalam Bible-nya apa? Bahwa doktrinnya Yesus itu anak Allah, tidak punya bapak secara biologis. Tapi realitas dalam Bible tertulisnya apa? Yesus punya silsilah. Setelah diselidiki, silsilahnya ternyata sampai ke bapak tirinya. Dan ini sangat tidak relevan ya. Apakah betul keimanan umat Kristiani seperti ini? Kita tidak akan menyerang, tetapi kita ingin membuka secara keilmuan. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita juga sudah lebih dulu dibahas oleh rum-rum Kristen. Bang Zuma, Unrifa, Pak Disugi hadir karena reaksi kami terhadap aksi umat Kristiani yang mulai di abad ke-7 menyerang akidah Islam dengan mengatakan ajaran Islam itu adalah bidat dari kekristenan melalui lisannya Yohanes Damaskus. Belum lagi orientalis yang menyamar seperti Snok Horgonye dan juga Johann Louis Burckhardt, dan banyak sekali orang-orang yang dari kalangan Kristen mengutak-atik Islam, bahkan menyamar. Kami adalah orang-orang yang diberikan kekuatan untuk membantah itu semua. Maka hadirlah kalian ke atas, wahai umat yang memiliki Tuhan beropung, untuk membuka diskusi yang kita usahakan akademis. Ya, begitu. Mungkin begitu dulu prolog dari saya yang cukup panjang ya, dan saya sapa lagi ada tamu kita. Mungkin Bunda Rahma ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita ke PT JPES. Silakan Bunda Rahma. Lanjut dulu nih, lanjut aja. Oke, terima kasih Bunda Rahma. Baik, di sini sudah ada tamu kita, Bang PT. Silakan. Muslim atau non Muslim?
Bang PT, silakan. Muslim atau non muslim? Halo, Bang PT. Bang PT. F, silakan naik ke atas. Ray 89 MKY, kalau bahas Quranmu mau nggak? Saya bahas Quran kok. Kalian naik ke atas bertanya saja kepada kami pun kami terima kok. Ya, silakan F naik, saya izinkan kamu naik untuk bertanya tentang agama Islam. Silakan. Saya tarik kamu ke atas supaya kamu mempertanyakan agama kami Islam ya. Kami justru sangat percaya diri membahas Al-Quran. Masalahnya kalian tidak mampu seperti Yesus berkata. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kalian tak mampu. Nah, murid-murid Yesus saja nggak mampu, apalagi kalian ya. Ya, silakan naik teman-teman non Muslim saja yang ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu ilmiah. Ya, saya akan jawab. Bang Zuma akan mampu menjawab itu. Ya, seminim-minimnya ilmu kami umat Islam perkara akidah sangat mudah kami untuk menjawabnya ya. Sepintar-pintarnya kalian perkara akidah akan mutar-mutar kalian. Oke, kita sapa di sini ada Kak Nita. Silakan Kak Nita. Kak Nita, di mute dulu Kak Nita kalau lagi di dekat pancuran ya. Teman-teman di bawah jangan menghujat ya. Teman-teman jangan menghina sembahan orang lain. Kita diskusi ilmiah akademik saja ya. Teman-teman yang mau, oke, saya coba naikin satu-satu. Yang naik ke atas langsung saja to the point. Ridal Prayoga 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku coba Silakan. bikin nyalam aja. Aku dari Sinjai, Makassar, Abang Zuma. Oh, Sinjai, Mantap. Masya Allah. Pura Mandre. Magalo, Iya. sihat muklo. Made CDC Bang Zuma. Madece. Badece. Madece. Itu aja aku pingin salam-salam aja. Aku diturunkan aja. Ya, makasih Artinya itu Bang. baik-baik saja. Aku nyimak di bawah aja. Bang Zuma. Makasih. Iya. Wah, Iya. Iya. Sehat-sehat Ki. Iya. biar aku nyimak di bawah aja. Ya, oke. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, hari gini masih punya Tuhan yang beropung. Apakah itu adalah sebuah keyakinan yang mutlak benar? Mari kita bahas. Ada Bang Zuma di sini. Saya akan mencoba untuk membantu turun naikkan para tamu-tamu yang hadir sebagai moderator yang gajinya miliaran per bulan ya teman-teman, jangan salah ya. Mizi Simik, silakan. Maksudnya miliaran hadiah pahala. Mizi Simik, insya Allah. Mizi Simik, silakan. Oke, terima kasih. Ya, kita coba naikin lagi. Di sini ada YSY official. Ini tadi siapa ya? Udah naik kan? YSY official? Nggak naik lagi. Sebelum kita membahas sebuah kajian lagi ya, karena lebih baik kita full kajian Islam dan juga Kristologi. YSY official, silakan. Assalamualaikum semua guru-guru kami. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi guru-guruku. wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya dari Aceh nih, para guru-guru. Insyaallah. Aceh. Insya Allah. Saya masih penasaran nih tentang agama di Kristen. Saya Muslim nih. Jadi apakah di Kristen ini juga mempunyai, katakanlah kalau kita seperti ilmu fikih seperti itu, misalnya kalau non muhrim berjabatan tangan dengan yang non muhrim itu seperti apa? Apakah ada larangannya? Kemudian ketika masuk gereja apakah ada larangannya juga kalau ada misalnya lagi haid dan sebagainya? Intinya adakah hukum seperti kita di Islam seperti itu, para guru? Itu yang masih penasaran Bang saya. Zuma, waktu dan tempat dipersilikin. Ya. Kalau kita lihat dari pengajaran Paulus, semua hal yang seperti itu ada dihapuskan. Di Efesus 2 nomor 15 semuanya telah terhapus. Bahkan kasih itu pun sudah dihapuskan sebenarnya. Di dalam Matius 22 nomor 4:34 itu sudah dihapus semua. Nah, Ibrani 6 nomor 1 itu ajakan Paulus, marilah kita meninggalkan semua asas-asas, semua hukum-hukum. Makanya dikatakan banyak pengakuan beliau, semuanya halal bagiku, semuanya boleh bagiku. Jadi kalau berbicara mengenai hal seperti itu, sebenarnya di dalam agama Kristen itu nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Sudah nggak ada seperti itu, Bang.
berarti katakanlah seperti pamer aurat segala macam itu yang mengundang syahwat itu di Kristen tuh nggak ada hukum yang melarang seperti itu, Bang. Di dalam Kolose 2 boleh kita lihat di dalam pengajaran Paulus itu di Kolose 2 nomor 16 sampai nomor 23. Saudara boleh baca di situ. Paulus mendoktrin bahwasanya jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari yang harus datang, sedang berada pada dalam wujud Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi masuk dalam bayang-bayang. Jangan kau biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura, merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Jadi yang sifatnya sinamata itu jangan. Di Kolose 2 nomor 18. Jadi mereka tak mengenal lagi hukum-hukum kayak gitu. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Bang atas pencerahannya. Kolose 2 ya, Kolose 2 Kolose 2 nomor 16 sampai nomor 23. Coba dibaca. Baik. Terima kasih semua para Sama-sama. guru ini, semoga sehat-sehat semua dan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bang, saya mohon pamit dulu. Mungkin banyak teman-teman juga yang mau ini diskusi Bang. Ya. Makasih ya, Bang ya. Yuk sama-sama. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Ya. Bang Anak Lanang, silakan. Kayak tadi aja bagusnya modelnya, Dek. Sama-sama besar. Ada abang aja besar satu. Biar orang lihat berapa Ini jumlah ada rambut abang. Kenapa? 2 natur di sini, Dek. Dwi natur itu nggak apa-apa bang, kan hipostatis union, dua pribadi di dalam pribadi, dua persona Satu di dalam hakikat. pribadi yang sama, satu hakikat, nggak apa-apa. Itu namanya akal. Contohnya kalau ya, satu lagi bang, yang satu hakikat itu malam Cahyono, siang Cahyani, itu satu hakikat juga. Ya. Jadi dua Siang natur, Sari Puding, dua natur, malam Sari. malam Sari, Siang Sari Sarimin, Puding. sore Oh, iya, Sarimin. Iya, Sarimin. Gitu. Itu 3 natur. Itu jadi 3. Kalau 2 kan Sariman, Sarimi sama Sarimin. Nah, jadi 3 natur. 4 saringan tahu. Sama? Saringan Oh, itu tahu. saringan. Oh iya benar-benar jadi Saringan. 4 natur. Kalau 2 itu hipostatis union, kalau 4 forsastis union kayaknya ya. Iya. Oke, kita sapa di sini ada CCTV jalanan. Halo, selamat siang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Nih Halo. CCTV jalanan ini ya yang suka ngegibahin orang-orang, melihat kelakuan orang terus kasih tahu ke orang-orang ya, bukan? Oh lain saya Mbak. Bunda Rama tahu saya juga nih. Saya sering sama-sama Bunda Rama juga di room. Ya. Silakan Bang CCTV. Menurut Anda apakah Tuhan itu harus punya opung atau nggak harus punya opung? Saya akan menanyai yang muslim, kalau naik ke atas kalian berani naik, berarti kalian berani ditanya. Saya akan bertanya kepada kalian. Bang CCTV, menurut Anda Tuhan itu wajib punya opung atau enggak? Jangan kalian aja nanya sama Bang Zuma terus. Enggak. Ya udah kalau gitu jangan jangan Bang. Aku pakai filter, Bang. Oh iya. Aku pakai filter, Bang, jangan. Mbak Uni, saya Ya. izin saya ambil tadi video Mbak Uni ya. Saya lanjut sekarang. Sekalian aja kakak Mbak Uni gitu. Kakak Mbak Uni, teteh kakak, teteh Mbak Uni. Empat-empatnya aja pakai 4 natur. Kakak, teteh Mbak Uni. Oke, Kakak, teteh oke. Mbak Uni. Ya. Dan Ya, jadi gini kebetulan Bang saya, CCTV Mbak Uni, jalanan. Kebetulan saya Ya. Mbak Uni, saya sering sama-sama Ustadz Yusuf. Saya moderator di tempat Oke. Ustadz Yusuf. Saya bantuin di sana kalau Siap. setiap malamnya. Insya Allah kumis, terima kasih. Ya kakak Bang CCTV ya, Ya. begini Bang CCTV. Terima kasih kalau memang
memang bermanfaat apa yang kami sampaikan, yang Bang Zuma sampaikan, yang saya sampaikan, yang Bunda Rahma sampaikan, itu silahkan dipublish. Tapi mohon dengan sangat kalau bisa misalkannya jangan mirip banget dengan akun saya ya. Yang punya YouTube tolong jangan mirip banget dengan YouTube saya, karena itu akan dideteksi cloning dari YouTube. Begitu juga dengan teman-teman yang membuat konten atas nama Bang Zuma. Usahakan jangan mirip, kalau bisa reaksi saja, atau kalaupun mau melivekan, ingat bahwa ada akun utama kami yang melivekan. Jangan sampai, mohon maaf dengan sangat, kita tidak mau berebut rezeki dari Allah, karena biarkan Allah yang membagikan rezekinya kepada kita, tapi minimal kita bisa saling menghormati satu sama lain. Buat teman-teman yang melivekan YouTube Bang Zuma, melivekan YouTube Uni Rifa, perhatikan jangan sampai mirip, jangan sampai lebih mendahului kami, karena itu merusak YouTube kami, begitu ya. Mudah-mudahan sama-sama kita saling menghormati saja. Ya, terima kasih Bang CCTP. Baik, sama-sama. Ya. Sehat-sehat semua, Bunda, Umi, Amin. Bunda Rahma. Siap. Lanjutkan. Amin. Silakan sama. Assalamualaikum. Oke, kita masih menunggu ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bia, halo. Halo. Silakan Bia, perkenalkan diri Anda. Ya. Bang Juma. Silakan. Bang Juma. Ya. Bang Zuma. Wih, senang sekali ketemu Bang Juma. Masya Allah. Dari mana, Mas? Dari Palembang, Bang. Oh, Palembang. Iya, iya, Bang, iya. saya punya anak gadis tuh, Bang. Tapi ini pacaran sama orang Kristen. Astagfirullah. Iya. Oke, Bunda Bia, sudahkah pernah mengajak anak gadisnya untuk berbicara hati ke hati? Udah. Tapi katanya itu pacarnya itu katanya mau sih ikut katanya. Mau ikut anak saya Pacarnya katanya. mau mualaf. Mau, Oh, kayaknya ya. tuh mau. Masya Allah, bagus kalau begitu memang. Tapi nanti kalau ingin supaya lebih kuat bulat tekadnya, nanti suruh nonton Bang Zuma. Ya, calon anaknya itu suruh nonton Bang Zuma. Kalau perlu suruh naik ke sini, naik ke Komal Bang Zuma untuk bertanya. Masih ragu-ragu dia Uni. Makanya suruh aja ke Komal Bang Zuma, bilang sama dia, kamu kalau mau sama anak saya masuk ke Komal Bang Zuma dulu deh, nanti saya kasih jajan gitu. Iya, kemarin udah sunat dia kemarin. Insya Allah. Alhamdulillah. Bilang sama dia, kalau dia bersunat tapi masih Kristen, Kristus tidak lagi berguna bagi dia. Percuma dia jadi Kristen, udah jadi Islam aja. Iya, saya juga kan sama suami juga sering nonton Bang Juma. Jadi pinter, jadi ngasih ceramah sama ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi setiap hari tuh tiada hari tanpa mendengarin Bang Zuma ini cerita. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Salam sama Bapak ya, Bu ya. Oh iya, Bang. Ya udah, Bang ya, makasih. Makasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke Ratu Kunti, sebelum ke Sarahman ya, yang notabene-nya para Polikardus atau Polemikus, kita ke Ratu Kunti dulu deh. Ratu Kunti, Muslim atau non Muslim, Kak Ratu? Assalamualaikum Bunda Rifa, Bunda Uni, Bunda apa aja Bunda Rifa? Waalaikumsalam. Panggil Uni aja kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi Uni. wabarakatuh, Uni. Ya kakak. Selamat siang Uni, selamat siang Abang Jumaku. Selamat Kami siang. ngefans betul sama Masya Abang Allah. Zuma. Kami dari Subhanallah. Sumatera Ratu Utara, Pantai Selatan ini ya. rantau Perapat. Rantau Satu Perapat, kutipan. Medan. Iya. Kepingin disenggol sama Bang Juma, senggol dong. Senggol dong. Senggol dong. Ya Allah. Nanti disenggol di acara tanggal 16 insya Allah di Bogor, Bang Zuma akan menyenggol semua orang insya Allah. Kata adikku Bang Juma mau ke Jakarta. Kapan Ti? Insya Allah kakak. Kak Ratu Kunti, Tanggal Kak Ratu 16. Kunti izin Ya, tanggal 16 nanti kita ada acara miladnya APII dan juga acara dakwah offline juga, siar Islam secara offline juga, dan gathering juga, silaturahim juga antara Bang Zuma dengan teman-teman nanti, di mana para apologet insya Allah semoga Allah izinkan untuk berkumpul
Dan nanti kalau Kak Ratu punya waktu dan kesempatan silahkan bergabung ya. Nanti kalau ingin bergabung bisa hubungi saya dan juga Kores sebagai panitia. Oke, mungkin itu dulu Kak Ratu Kunti, biar kita di mana daerahnya, daerah Bandung insya Allah. Buat teman-teman yang ingin, masih ada sekitar 150-an slot kosong lagi yang ingin bergabung bersama kita nanti di acara tanggal 16 miladnya APII Gathering dan juga dakwah offline dan juga banyak acara yang akan kita sajikan nanti. Silakan bergabung, hubungi saya boleh, hubungi anggota APII dan hubungi panitia diantaranya Kores Kian Santang dan Bang Zuma sendiri juga boleh. Kak Ratu Kunti, kita langsung diskusi lintas agama dulu ya kakakku sayang. Ya, siap Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih. Terima kasih. Kalau nanti pas ke Medan kami turun ke Medan ikut, pingin nengok Bang Juma. Siap. Medan Siap. dari Prapat berapa jam, Ibu? Naik mobil 4 jam Bang. Oh, jauh juga. Oh enggak, tol. Enggak apa-apa, kami tempuh. Yang penting kami nengok Bang Juma. Oh, 6 jam. Ya Allah. Iya. Rencana memang mau ke sana, Ibu. Ke Medan. Iya. Doakan Bang Zuma sehat selalu sehingga nanti bisa berkunjung di Medan. Buat teman-teman yang memang ingin menjamu bersilaturahim Ya, dengan Bang makasih. Zuma, insya Allah nanti koordinasi. Oke Iya, Kakak Ratu terima Kunti, kasih. izin ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Juma. Terima kasih banyak. Salam kakakku sayang. Oke, di sini ada Sarahman Bang Zuma. Mungkin biar lebih fokus, saya mute Bang Zuma untuk berkomunikasi dengan Sarahman. Sarahman dibuka mic-nya, silakan bertanya atau menyatakan di komal Bang Zuma. Monggo. Sarahman, ganti dulu itu headset. Mengganggu kita, Be. Siang. Apa kabar? Apa kabar, Bang? Kabar baik. Baik. Masya Allah. Kamu Iya, gimana? Apanya yang baik ini? Akalnya yang belum baik kayaknya ya. ya kan kamu tanya apa kabar ya saya katakan baik. Akalmu yang enggak baik. Iya. Enggak lah. Kalau Alhamdulillah akalmu saya memang enggak baik-baik. baik. Kenapa Makanya bisa? seperti itu. Kenapa bisa akal saya enggak baik? Iya. Alasannya, Bang? Bahas-bahas kitab orang lain, notabene kamu tidak mengerti, tidak tahu. Ya, Orang kamu Kristen membahas-bahas itu kan kitab orang dilarang. lain, bahaslah Abang. kitabmu supaya kamu benar. Kalau sudah Abang. benar kitabmu itu, ya paparkanlah kepada orang lain, mungkin orang tertarik. Jangan jelek-jelekkan kitab orang lain. Itu saran saya sama kau. Otakmu itu tidak benar. Oke, saran diterima, Bang. Ya. Tapi satu hal yang perlu Abang ketahui bahwasanya orang menjadi Kristen itu karena nggak berakal. Gitu loh, Bang. Orang itu menjadi Akalmu Kristen. itu tidak penting bagi Tuhan. Akalmu tidak penting bagi Tuhan. Kepintaran Tapi manusia tidak ada salah. apa-apanya bagi Tuhan. Salah, Kok salah? Anda salah. Salah apa? Justru akal itu wujud kasih sayang Kalau bisa kau akali Tuhan. Tuhanmu, itu bukan Tuhan. Nah, itu dia. Hah? Justru Anda yang mengakali Kuasa Tuhan. Tuhan itu tidak bisa kau akali. Coba dari jam 5 Masakan. matahari Oke, Mama. Diam dulu, saya mute ya. Shh, lanjut Bang. Ya. Sarahman nih. Satu-satunya kemudian bisa kau makhluk akali buatan Tuhan. nggak Kalau bisa kau dia akali, akal-akali. itu bukan Tuhan, biar tahu kau. Jadi mengakal-akali namanya. Pintar. Ya. Jadi Yesus Jadi yang kamu punya di bumi Yesus pengikut-pengikutmu karena salah itu, salah semua. Yesus yang punya opung kenapa dituhankan? Kalau bukan karena akal-akalan. Jawab saya. Coba baca Matius 1 ayat 18. Coba data nomor 11-nya Sampai 25. mundur. Matius 1 nomor 11-nya mundur dulu. Ke nomor 11. Apa yang diterangkan di situ? Tuhanmu punya silsilah. Coba. Jelas. Bagaimana mungkin Tuhan punya silsilah? Coba Jelas. nih. Di dalam sini nih. Bagaimana Tuhan punya silsilah, Tuhan punya tante, Tuhan punya
bibi, Jelas, punya jelas. opung. Itu gimana? Apanya yang Jelas. jelas? Jelas Karena akal-akalan kan? dia mengambil rupa manusia. Itulah yang Jadi tidak kemanusiaannya itu rasional. silsilahnya dari bapaknya, dari mamanya. Itulah mengerti yang nggak? tidak masuk akal. Iya, dia hanya numpang lahir kepada Bunda Maria, bukan janin daripada laki-laki dan perempuan. Itulah yang tidak masuk Iya, makanya akal. otakku salah. Itulah Ya. yang tidak masuk akal, Otakku Bang. salah. Karena misalnya ada anak angkat, ya, ada anak angkat, diadopsi, ya, diadopsi anak itu, bukan hasil hubungan dia, tetapi diadopsi. Itu pakai silsilah. Biar tahu kau. Tahu nggak tahu apa? Hanya sok-sokan aja. Tuhan itu apa menurut Abang? Tuhan itu apa? Allah Pencipta. itu, ya, Jangan bawa Yohanes Allah, jangan 4 bawa ayat Allah. 24. Allah itu adalah roh. Ngerti nggak? Allah itu adalah roh. Roh Yesus itu adalah roh Allah. Ya. Loh, Tapi semua dia manusia, berinkarnasi, Yohanes 1 ayat 14, semua manusia, firman itu menjadi semua manusia itu adalah roh Semua Allah. manusia apa? Manusia kau apa? Roh setan yang ada dalam dirimu. Kejadian 6 nomor 3. Rohku Kenapa tidak kejadian? Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri Benar. manusia. Karena roh manusia itu melakukan kejahatan seperti kau, melakukan kejahatan tidak selamanya roh Allah. Yang Ya. jahat, Jadi yang roh jahat itu manusia ada kalau dia melakukan kebenaran dan suci hatinya, pikirannya, ya, dia akan dituntun oleh Roh Kudus. Ngerti? apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus, Bang? Apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus, Bang? Kok ada Kristen sebut-sebut Roh Kudus? Ini Kristen ilmunya dari mana kok bisa sebut Roh Kudus? Roh Kudus itu kan dari Al-Quran. Kalau di dalam Bible, Roh Kudus itu disebut apa, Bang? Bang, Kudus ajarin Jepara, saya Bang dong. Juma. Iya, halo. Kudus Jepara Bang Juma. Iya, iya. Gimana, Bang? Roh Kudus itu Kau apa? kenal Roh Kudus itu apa rupanya, Bang? Ajarin saya Roh Kudus itu apa? itu roh Allah. Roh Kudus itu apa, Bang? Jangan Roh di mana dalilnya? Itu merah bang sinyalnya bang. Sinyalmu perlu urapan Roh Kudus, Rahman. Roh Sinyalnya Kudus dibeli itu dulu. apa? Dalam agama Anda Roh Kudus itu apa? Iya, roh Allah bagian daripada ketiga Allah itu. Allah Bapa, Allah Di Tuhan, mana? Allah Dari Roh. mana ilmunya? Sama Dari seperti mana kau. ilmunya, Bang? Kau punya jiwa, punya raga, punya roh. Kalau kau nggak Dari punya mana jiwa, ilmunya? kamu penyakit jiwa. Ya, karena Tuhan mengatakan baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Oh, Kalau kita itu pelajari kitabnya. manusia itu terdiri dari raga, jiwa, roh. Oh, Satu. gitu. Ya makanya kamu belajarlah dulu supaya kamu jangan otak-atik kitab orang lain kau nggak mengerti. Berarti Yesus itu manusia, raga, jiwa, roh. Tanuan nanti ya. Mohon ya naik ke atas. Kalau disapa baru open mic. Kalau belum disapa jangan open mic dulu. Biar diskusinya ini berjalan dengan baik ya. Narasumber Bang Zuma sebagai narasumber, biarkan beliau memberi kajian. Lanjut. Iya. Saudara Rahman, saya mau tanya, Bang. Yang menciptakan tubuhnya Yesus siapa? Dia tidak diciptakan. Firman menjadi manusia, berinkarnasi. Gimana ceritanya sesuatu yang tidak ada menjadi ada bukan ciptaan? Itulah kuasa Tuhan. Ya. Matahari ini dari mana asalnya? Bukan ke sana, jangan ke sana dari mana? dulu. Bulan Jangan dari ke sana mana? dulu. Tapi dia Jangan ke sana dulu, jangan ke sana kun dulu. fayakun. Jadi apalagi Tubuhnya- seperti itu firmannya Tubuhnya menjadi Yesus manusia. dulu, Bang. Bang, tubuhnya Kau Yesus. Jangan kau batasi kuasa Tuhan. Tubuhnya Yesus Karena itu kau membatasi kuasa Tuhan, makanya seperti itu. Allahnya zat. Zat padat. tubuhnya Yesus itu apa? Dari mana? Kan sudah saya katakan firman itu menjadi manusia. Baca dulu Matius 1 ayat 18 itu. Coba Anda pikirkan.
Yesus itu firman menjadi apa? Menjadi daging Menjadi kan? manusia. Menjadi daging. Mau menjadi daging yang penting manusia. Dia lahir, Beda menjadi masuk, beda menjadi manusia. dititipkan di dalam rahim Bunda Beda Maria. menjadi manusia, beda menjadi daging. Pertanyaan saya, firman menjadi daging. Daging ini sejak kapan ada? Daging semenjak kan berubah firmannya menjadi daging. Berarti Apa? daging ini tadinya bukan daging kan? Tadinya firman. Nah, firman berarti untuk menjadi daging Berubah dia diciptakan menjadi atau daging, tidak? menjadi manusia. Dia diadakan Baca atau Alkitab tidak? sekarang. Dia diadakan atau tidak? Kok dia diadakan? Lah kan tadinya Dia tidak ada. berinkarnasi. Tadi Dia tidak ada kan? berubah. Tadi tidak ada kan? Ada firmannya berubah. Iya, itu tadi firman. berinkarnasi. Tadi firman. Menjadi manusia. Tadi firman. Tadi firman untuk menjadi Iya. daging. Untuk menjadi daging Dari dia ada diadakan. dirubah menjadi firman. Dari firman dirubah menjadi daging. Menjadi daging, menjadi manusia, yaitu Menjadi manusia daging. Yesus. Berarti daging ini hal baru kan? Tadinya bukan daging kan? Terus? Yang menciptakan daging ini siapa? Tidak ada menciptakan, berubah, mengubah. Gimana sih? Iya, merubah. Yang merubahnya siapa? Yang mengubah, berubah sendiri firman itu menjadi manusia. Gimana? Proses menjadi ini berarti dia ciptaan. Ciptaan nggak ada, dia diciptakan. Kan Kalau tadi yang tidak diciptakan itu ada. yang tidak ada menjadi Tadi ada. dagingnya ada enggak? Tadi dagingnya ada Ini enggak? mengubah, berubah. Ya, Berubah. wujud, sama seperti amfibi, ya, menjadi katak, ya, jadi berubah dia. Tadinya jadi telur, sama ya, seperti jadi amfibi, sama jadi seperti katak. Nah, seperti itu, biar kamu tahu, ya, berarti masih tidak dangkal ada otakmu, lagi. tapi sok-sokan itu aja saya bilang. Masih Cebongnya dangkal nggak ada otakmu, lagi kan? Tapi sok-sokan. Cebong ini nggak ada. Makanya Kecebong nggak ada lagi kan? Pengikut-pengikutmu kau buatlah Ketika dia menjadi organisasi kata, api supaya menjadi ketika menjadi pengacau bangsa. Ketika menjadi Jangan. bicara sendiri dia. Ya, awal daripada Indonesia ini rukun damai. Ya, tetapi datang orang Arab mengacau bangsa Kenapa ini. bisa tiap hari Ya. dikasih moderator? Kemarin sudah Biar kacau. akun baru. Sarahman, kalau Orang gila kau ini bicara soalnya, orang gila. terus, Jangan. nggak bisa. Udah turun ya, turun ya. Gak Saya bisa turunkan kita ya, Bang. diskusi, Bang. Tidak bisa kita Sarahman. diskusi. Dan Anda tidak bisa mengajari saya. Soalnya kamu IQ monyet. Gak bisa ngajarin saya yang manusia ini. Mau sampai kapanpun otakmu tidak akan sampai kepada IQ saya. Oke? Komputer sudah tidak bisa lagi membatasi batasan IQ saya. Jadi kalau orang kayak Anda itu gak layak diskusi dengan saya. Kamu cocoknya diskusi dengan kucing peliharaan saya, si Mochi. Amfibi. Mochi. Dengan amfibi. Mochi sini, Mochi. Mochi mana Mochi? Suruh diskusi sama ini bapak ini. Otak tak berakal. Kamu itu manusia rusak. Produk gagal kau itu. Produk gagal. Astagfirullah. Andaikan ini jariku bisa bicara, ibu jari kaki ini, kau ngomong sama ibu jari kaki. Kau produk gagal. Kenapa kamu gagal? Karena kamu kafir. Orang kafir itu tak berakal. Nih rusak ini. Rusak. Mulut ngomong colotnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Tapi kosong, tidak ada isinya. Kalau mau naik ke sini sedikit yang berakal lah, yang berakal. Maksudnya Kristen tak mungkin menggunakan akal pada saat membahas kekristenan, karena agama Kristen tidak cocok diolah dengan akal, tidak bisa. Kristen itu hanya cocok dengan imani saja atau percayai saja. Kristen tidak boleh ditelaah dengan akal manusia. Kalau akal gorila mungkin, tapi kalau akal manusia tidak bisa. Bagaimana mungkin sembahanmu punya opung? Dan itu tidak bisa ditelaah dengan otak, dengan akal, tidak bisa. Imani saja, jujur aja, imani aja Bang Suma, nggak perlu kamu bahas. Nah itu baru betul. Tapi kalau Anda sosokan
mau membantah itu dengan akal, tidak mungkin bisa, nggak mungkin. Bagaimana akal bisa menelaah seekor sapi Anda katakan itu adalah ayam? Bisa tidak akal membahas itu, menelaah itu? Yang kamu lihat sapi itu bukan sapi Bang Suma, itu adalah ayam. Bisa nggak pakai akal? Nggak bisa. Kecuali memperbodoh diri, mempergila diri, percaya saja. Ya anggap saja sapi itu adalah ayam. Nah, udah. Sekumpulan orang-orang menyimpan seekor sapi di tengah-tengahnya. Sekumpulan orang ini mengatakan ini adalah ayam. Maka kami hanya tersenyum. Bahkan kami cenderung tertawa. Karena kalian adalah kumpulan orang-orang sedeng. Orang yang gimpe ulu. Kepalanya gepeng. Tuhanmu punya opung. Ya atau ya? Ya atau tidak? Coba, ada nggak yang bisa jawab? Ini sudah ada tamu Bang. Assalamualaikum Bang Handi Selebes. Ada 4 tamu. Bang Zepri Aritonang ya, dari tadi standby di situ. Kalau boleh tahu muslim atau non muslim Bang Zepri Aritonang? Assalamualaikum Muniripa, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru 5 kali ini naik Rome. Dari awal selalu saya ngikutin, dari mulai Voice Note sampai sekarang TikTok saya ngikutin Bang Juma dan Uniripa sama Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kebetulan ada ini singkat aja Bang Juma. Kawan saya kan ada di Amerika Serikat. Kalau seandainya Bang Juma bersedia, saya nanti saya sampaikan bersedia ke Amerika Serikat. Kalau ini kan saya lagi urus nih ininya akomodasinya. Saya juga belum ketemu. Tadi saya mau telepon Bang Hadi Selebes. Kebetulan WA saya ada di Bang Hadi Selebes. Cuma Bang Hadi Selebes belum kenal saya juga sih. Kira-kira menurut maksudnya Anda mau mengajak Bang Zuma menginjili Amerika, maksudnya begitu? Orang Amerika sendiri yang minta. Ya, enggak, maksudnya poinnya insya Allah akan ada wacana untuk membiayai Bang Zuma berangkat ke Amerika untuk penginjilan, gitu kah? Betul. Alhamdulillah, akan saya sebagai manajer menerima itu. Insya Allah silahkan dihubungi Bang Handi Selebes sebagai jubir dari Bang Zuma untuk next masalah selanjutnya. Nanti bicarakan saja di centang biru di akun hijau nanti ke Bang Hadi Selebes, insya Allah. Udah punya nomor HP-nya Bang Hadi. Ya. Mungkin nanti saya ketemu Bang Hadi langsung saat atau ke Makassar. Boleh. Tapi nanti Bang Zepri minta tolong dengan sangat, kalau bisa di Amerika tolong carikan sup ikan ya, karena Bang Zuma itu makannya ikan laut. Kalau bisa nanti harus ada makanan ikan ya. Jangan kasih burger, dia nggak suka. Baik, itu mudah lah kalau buat Bang Juma. Saya terus terang aja Bang Juma, saya dari mulai Voice Note, Facebook, semua ngikut. Baru 3 kali ini saya ketemu dan komunikasi sama Bang Juma. Kebanyakan saya kan kerja. Jadi gitu Bang Juma. Tapi sehat-sehat aja lah Bang Juma. Alhamdulillah di Amerika Serikat responnya lebih tinggi Bang Juma sekarang ini. Ada satu masjid di Amerika Serikat. Saya kadang-kadang teman saya nge-live di sana. Kalau Bang Juma lagi live kan. Ya. Kita tunggu ya Bang, nanti 3 tiketnya untuk Bang Handi Selebes, untuk saya dan Bang Zuma ya. Karena saya translatornya. Iya. Saya lagi, teman saya di sana lagi ngurusin izinnya. Kalau memang boleh, kalau misalkan oke, siap. Nanti saya tinggal komunikasi sama. Ada utusan dari Amerika dari ke sini. Nanti kan kebetulan bulan depan itu ada jadwal ke sini. Siap. Kita tunggu ya. Kalau minimal sih kalau bisa 5 tiket nggak apa-apa sama Bunda Rahma. Tapi kalau cuman terbatas 3 tiket nggak apa-apa lah, tritunggal ya. Bang Handi, saya, Pak De, ada Pak De Sugi ternyata ya. Intinya saya translatornya aja nanti ya. Lumayan saya bisa yes no lah bahasa Inggris nanti insya Allah. Ya Bang Zepri, kita tunggu saja lewat WhatsApp, nanti hubungi Bang Handi Selebes karena Bang Handi Selebes bisa menghandle apapun yang sampai, atau mau langsung ke Bang Zuma juga boleh, minta ke Bang Handi aja nomor handphonenya beliau. Boleh. Baik. Tapi kalau lewat saya lebih bahaya, nanti saya potong biaya biasanya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau salam ke Ade Sugi. Dan ke Amerika makanya saya nongol. Pak De Sugi. Pak De Sugi mungkin nggak kenal saya ya, Pak De Sugi. Iya Bang.
Saya baru sekarang nih komunikasi sama Ustadz Sugi, sama Pak Andi Selebes juga belum. Insya Allah nanti kontek-kontekan lah bisa ketemu kita di Makassar atau bagaimana. Kebetulan dari sana itu pengen ngeliat yayasan juga satu itu, kedua silaturahmi sama Bang Juma. Ya, rekan-rekan APMI semua lah. Ternyata di Amerika ini namanya Bang Juma tuh udah santer sekali gitu. Masya Allah. Pokoknya jangan sampai nama Bang Zuma berganti di Amerika ya, seperti Yeshua jadi Yesus, nanti Bang Zuma jadi Zum. Jangan. Pernah loh, Nggak boleh. Pak di masjid ditayangin itu di YouTube tuh. Waktu debat Insya Bang Juma. Allah. Alhamdulillah. Ya, Saya sudah kira saatnya itu, Bang kita Juma, para apologet belajar bahasa Inggris ya. Baik. Saya Kita kira itu bugiskan Unirifah. Amerika. Saya kira itu dulu Bang Unirifa, Siap, Bang Bang Juma, Zipri. Bang Adi Selebes, Pak Ustadz Sugi, Buddha Rahmah. Saya kenal semua. Cuma saya baru kali ini aja saya komunikasi sama Bang Zuma. Saya kebetulan ada kesibukan, kadang-kadang keluar, kadang di Jakarta, kadang biasalah Bang Zuma. Cari sesuap nasi kan, ini begitu. Cuma kalau Bang Juma lagi live, saya selalu ngikut. Dimanapun, jam berapapun, sampai jam berapapun saya ngikut. Cuma saya nggak pernah naik. Masya Allah, keren. Bang Hadi Ya Selebes. ditunggu, Selamat kenal Bang ditunggu Hadi Selebes. infonya langsung ke Bang Handi Silebes ya Bang. Baik, Biar kita baik, Bunda sapa-sapa Rifa. yang sudah naik ke atas ya. Oke, Baik. terima kasih. Silakan, ya Kita silakan tunggu. dilanjut. Saya Ya, turun di kita bawah. tunggu tiketnya monitor. ya. Insya Allah. Tiket ke Insya Allah. Amerikanya kita tunggu. Pulang pergi Bang Zuma, asal akomodasi itu jelas. Insya Allah Bang Zuma sudah nggak takut lagi naik pesawat ya. Dulu beliau agak takut-takut naik pesawat, sekarang sudah tidak punya fobia lagi ya. Dan kita sapa di sini sudah ada Bang Zepri. Ada lagi mungkin terakhir ke Bang Zuma langsung, silakan. Saya cukup segitu Bang Juma. Yang penting sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih. Umur, banyak rezeki. Amin, Untuk amin, ya semuanya terima kasih. Saya udah dinaikin. Bisa ketemu Bang Juma, Siap. bisa bicara dengan Bang Juma dan semuanya. Mbak Ya. Desugi, terima kasih Pak Desugi. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat-sehat selalu Bang wabarakatuh. Zepri Ritonang. Ditunggu ya keberangkatan Ini ke yang Amerikanya. jadi masalah begitu dengar diajak ke Amerika, kenapa Bang Juma langsung pucat? Ya karena itu tadi. Belum sarapan. Bukan karena mikirin naik pesawat berjam-jam ya Bang. Mbak, biasa aja pun. Oke ya. Baik, terima kasih Bang Zepri Aritonang. Kita Kayaknya sapa di sini lemes ada banget. Rudy Fok. Ada Rudy Fok di sini, muslim atau non muslim, brother, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bang, itu Bang Zuma itu aura apa sih yang ditebar? Kok bisa ya setiap saya dengerin Bang Zuma selalu netes air mata gitu, gimana itu? Memang wajah saya wajah memelas Bang, menyedihkan. Bukan masalah itu Bang. Wajah saya itu membuat orang banyak terharu. Ya itulah Bang. Maksud saya seperti Aura kasih katanya. Kalau mau seperti Bang Juma harus persyaratannya harus mandi 7 sumur. Nah itulah bikin saya selalu terharu gitu loh Bang. Apalagi pas waktu debat-debat itu bikin saya jadi gemeteran gitu loh. Mantap, saya nak oke. Udah dulu ya Pak Rudi ya. Kita sambut Makasih ya dulu Bang aja. Rudi. Udah, Sehat gitu selalu aja. Bang. Saya izin turun dulu. Sehat selalu ya Bang. Ya, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya turunkan Bang Rudy, Bang Leo, Saudara Leo RH 298, silakan. Dibuka mic-nya, brother. Oke, ini Pak Juma, tadi aku agak berdebat sama si Pak Saparudin. Pak Saparudin yang mualaf itu, yang Anda Islam Kristen Bang? Ya Islam. Assalamualaikum. Islam kok debat sama mualaf gimana maksudnya? Nah berdebatnya tadi aku bilang aku bahas pertama sama Pak Saparudinnya. Pak Saparudin aku tidak, janganlah kita bahas secara yang logika aja lah kita bahas. Kalau buka Alkitab-kitab, aku kurang paham. Terus terang aja aku bilang gitu. Yang dibahas masalah yang logika, yang kasar-kasar aja, yang aku pahami. Aku bilang gitu.
Terus berdebat, terus dia nggak bisa jawab, nggak bisa ngasih, tak pernah dia jawab apa yang aku bilang. Terus datang dia dikasih pertanyaan sama aku masalah Alkitab Al-Quran, karena dia mantan. Izin Bang Leo, Bang Leo, Ya. dengar. Ini maksudnya Anda berdebat dengan mu'alaf atau murtadin nih? Saya bingung nih. Yang murtad Islam masuk Kristen itu pasal Parudin terkenal. Berarti murtadin. Saipudin Ya, izin, maksudnya. ini Anda salah. Iya, Anda pasal salah Parudin. kaprah ya. Biar saya luruskan. Izin Bang Ya. Leo, biar saya luruskan biar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Anda berdebat dengan murtadin bernama Saipudin ya. Nah, ya saya Oke. ya. Nah, oke. Lanjut ngobrol dengan Bang Zuma. Izin pamit sebentar Bang Zuma 5 menit ya. Moderator yang lain tolong dibantu Bang Zuma untuk menaikkan menurunkan tamu-tamu. Izin saya meninggalkan lapangan tugas dulu. Assalamualaikum. 5 menit. Waalaikumsalam. Nah begini Pak Juma. Halo. Ya, gimana Bang? Nah begini Pak Juma, dia katanya Nabi Muhammad katanya dia apa sama aku umur 6 tahun katanya dijinahi sama Muhammad. Yang umur katanya yang umur berapa tahun tuh ya dijinahi katanya. Jadi aku bilang, aku Pak, tapi yang kita bahas tadi bukan masalah Alkitab. Yang ku bahas kan secara logika, kapan Bapak turunkan Yesus dari tiang salib? Bapak kan udah sengaja masuk Kristen, aku bilang gitu. Kapan kok sampai sekarang di patung-patungnya tetap dia nggak pakai celana, aku bilang. Ah itu dia marah-marahnya. Aku cuman itu aja pertanyaan itu, kapan Bapak? Kalau memang ada, kapan aku bilang gitu. Dia nggak bisa jawab, dialihkannya ke Nabi Muhammad. Karena kalau ke Allah dibahasnya, loh, kayak mana mau Bapak mau mengejek-ngejek Tuhan tuh orang nggak kelihatan. Dia bukan seperti Udah dulu Nabi Pak Yesus. Leon. Pak Leon Ya? udah dulu ya. Iya ya Pak. Jadi kayak mana itu Pak, aku nanti jawabnya. Siapapun yang menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus memperlihatkan sejarah hidup daripada Paulus dulu. Kita nggak tahu Paulus usia sekian ngapain. Mana tahu pada usia 12 tahun dia perkosa ayam. Siapa yang tahu? Mana sejarah hidupnya? Mana tahu di usia 20 dia yang kejar ibu kandungnya sendiri. Kita nggak tahu. Usia 30 dia perkosa neneknya sendiri. Kita nggak tahu mana sejarah hidupnya. Ya supaya adil, maka dari pihak dia juga harus punya kitab yang berbicara tentang sejarah hidup daripada rasul mereka, Paulus. Apa yang bisa kita lihat untuk membandingkan antara kehidupan Rasulullah? Kita punya kitab Rasulullah yang berbicara mengenai pribadi Rasulullah. Iya kan? Apa nama kitab yang berbicara tentang Rasulullah? Kitab apa? Sirah Nabawiyah. Nah, mana coba sirah Rasuliyah tentang Paulus mana? Sebelum dia lahir, setelah dia lahir, dia ngapain aja? Usia 10 tahun ngapain? Usia 15 tahun ngapain? Usia 20 tahun ngapain? Usia 30 tahun ngapain? Pak Juma. Ngapain aja si Paulus ini? Nah, kalau sudah ada kitab yang menceritakan tentang Paulus, baru bisa dibandingkan dengan kitab tentang Rasulullah. Tunjukkan dulu kitab tentang Paulus supaya kita tahu mana yang patut ditiru akhlaknya, mana yang tidak. Paulus, tidak ada cerita-cerita tentang Paulus kok di Kristen. Ngapain aja dia? Pada saat usia remaja, pada saat dia usia anak-anak, Paulus ngapain aja? Mana tahu dia sering perkosa keledai. Mana kita tahu? Ada sejarah hidupnya? Tak ada, berarti dia misterius, sama seperti iblis. Misterius. Bapaknya Paulus siapa namanya? Nama ibunya siapa? Nggak ada yang tahu. Berarti dia misterius, sama seperti setan, misterius. Gitu Bang, cara jawabnya. Lagian kalau tidak ada ilmu nggak usah sok-sokan berdiskusi Bang. Kalau cuma modal topi nggak usah. Betul. Halo Pak Juma. Kenapa Ya, sih halo. Singlegan? Iya, kenapa enggak? Saya mau bertanya sama Bang Juma ini. Aduh, boleh enggak? Ini diskusi lintas agama. Angkat topik aja kalau mau diskusi. Itu topiknya ada tuh. Ya, Itu saya mau topiknya. tanya-tanya. Kenapa kok pada ketakut lah? Aduh. Ngapain takut sama pemakan babi Bang?
Iya, ada apa-apa. Oh, babinya enak kok. Daripada kecil onta enak babi. Oh ya. Udah apa pertanyaannya? Oh, Tanya aja langsung. Jadi Paulus pernah dikencingin sama onta. Oh, kan kayak dia ceritain aja Paulus katanya pernah dikencingin sama onta. Gitu. Di umur berapa itu Bang Paulus dikencingin onta? Bang Juma, di mana di Al-Qur'an kalau Muhammad itu disunat, Bung? Udah berapa kali nggak usah dijawab. Udah 74 kali. Kenapa harus ada di Al-Qur'an, Bang? Ada di mana? Enggak, maksudku kenapa harus ada di Al-Qur'an tentang sunat? Ya maksudnya kan Al-Qur'an itu kan sempurna, kitab yang sudah disempurnakan, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi, bahwa Al-Qur'an sempurna, oke. Anda akui kitab Anda tidak sempurna? Oh, jangan tanya itu dulu, kita fokus kepada Al-Qur'an dulu, Bang. Enggak, saya akui Al-Qur'an saya sempurna. Bible sempurna atau tidak? Iya, Jawab. saya tanya tadi di mana di Al-Qur'an Jawab bahwa Muhammad itu dulu. disunat. Bible itu sempurna atau tidak? Al-Quran sempurna. Bible gimana? Ternyata ternyata cuma ya kau ditanya satu jawabnya lain. Enggak. Saya mengiyakan Al-Quran sempurna. Saya balik. Bible sempurna enggak? Seperti saya bayangkan, tapi kira cuma ini cerdas. Aduh. Bible sempurna tidak? Jawab itu dulu dong. Iya, jawab dulu pertanyaanku. Saya sudah jawab. Al-Quran itu sempurna enggak? Yes, sempurna. Bilang tadi di mana? Saya di balik sempurna Muhammad bertanya. Bible sempurna enggak? Jawaban Anda apa? Enggak tahu, enggak. Inti pertanyaanku apa? Tahu enggak? Iya, Anda bertanya. Iya, ayo jawab. Anda bertanya, Al-Quran sempurna enggak? Sempurna. Saya bertanya di mana di Al-Quran Muhammad Nggak bisa diskusi disunat. Kenapa harus di Al-Quran? Kenapa harus di Al-Quran? Kenapa harus di Al-Quran? Itu kan mengakui bahwa sempurna. Terus datanya valid. Kenapa berarti mengenai sunnatnya Rasulullah harus di Al-Quran? Kan Al-Quran bukan bercerita tentang pribadi Rasulullah. Al-Quran itu bukan bercerita tentang pribadi Rasulullah. Kalau berbicara mengenai pribadi Rasulullah, namanya Sirah Nabawiyah. Di kitab Sirah Nabawiyah, beliau mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Oke, udah aku jawab. Sekarang giliran Anda. Apakah Bible itu sempurna? Mana di Al-Qurannya kalau Muhammad disunat? Aku jawab kemana-mana. Nggak bisa diskusi ini. Dengarkan. Dengarkan, Bung. Dengarkan. Al-Quran itu bukan kitab yang menceritakan tentang perihal pribadi Rasulullah. Sampai di sini paham? Paham ya? Jadi kitab Muhammad disunat. Itu aja. Udah maunya memang mental penjajah kayak gini, maksa maunya. Manusia setengah babi turun. Dia nggak mau diskusi orang kayak gini. Manusia separuh babi turun. Jadi gini, manusia laknat yang lahir dari tetesan babi. Dengarkan. Al-Quran itu pokok hukum. Ya, itu adalah pokok hukum. Hadits uraian. Al-Quran bukan buku biografi. Tidak seperti kitabmu dari Paulus. Karena Paulus ingin mengangkat harkatnya sendiri, mengangkat derajatnya sendiri. Al-Quran tidak pernah membahas secara mendetail tentang pribadi Rasulullah. Karena Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran bukan untuk mengangkat orang, satu orang. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Nah, terkait dengan pribadi Rasulullah, yang perlu saudara pahami, orang Arab semuanya itu sunnat. Seperti orang Yahudi, semuanya sunnat. Coba, ada tidak sahabat Rasulullah begitu masuk Islam disunat? Nggak ada. Kenapa demikian? Karena mereka sudah sunat dari kecil. Kenapa mereka sunat dari kecil? Karena mereka keturunan Nabi Ibrahim. Nah, orang Yahudi yang tadinya bukan pengikut Yesus, lalu menjadi pengikut Yesus, apakah mereka disunat setelah menjadi pengikut Yesus? Tidak. Kenapa? Karena Yahudi sudah disunat dari kecil. Kenapa? Sama seperti bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa Yahudi sama-sama keturunan Ibrahim.
maka mereka secara tradisi keyakinan agama Millah Abraham mereka semua sudah sunat. Jadi ngapain kau tanya apakah Nabi Muhammad sunat atau belum? Itu orang Arab. Orang Arab itu sebelum Al-Quran datang mereka semua sudah sunat. Itu yang Anda harus pahami. Orang Arab itu tanpa Al-Quran sudah sunat. Semuanya sebelum Al-Quran datang mereka sudah sunat. Orang-orang Quraisy semuanya sudah sunat. Orang Arab itu sunat. Kenapa? Mereka keturunan dari Nabi Ismail. Orang Yahudi itu sunat. Kenapa? Mereka adalah keturunan Nabi Ishak. Ada enggak Nabi Musa diceritakan sunat di Bible? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak Daud diceritakan di Bible sunat? Enggak ada. Ada enggak kemudian Salomo dikatakan bersunat? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak ke-12 murid Yesus diceritakan bersunat? Tak ada. Tidak ada. Apakah berarti mereka tidak sunat? Apakah berarti Musa tidak sunat? Nabi Daud tidak sunat, Nabi Salomo tidak sunat karena tidak diceritakan. Tetap aja sunat meskipun tidak diceritakan, sebab mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Nah, kalau saya balik nanya, ada nggak di Bible Yesus mengaku sudah disunat? Nggak ada. Nggak ada. Anda mengatakan ada. Kata siapa? Lukas. Apakah Lukas melihat nonotnya Yesus? Apakah Lukas pada saat Yesus usia 8 hari, Lukas ada melihat di situ? Atau setelah ketemu, berjumpa, usia 30 tahun, Lukas dan Yesus buka-bukaan. Lukas, ya paman, cini kerong. Tidak pakai helm Yesus. Sunat makdi belum pi ko anu tahu tapi sudah aku sunnah. Nah catat mi Lukas. Pada hari ke-8 Yesus bersunat. Begitu. Tanyalah yang berkualitas. Orang Arab itu Islam ataupun tidak mereka sunat. Tuyul. Pertanyaan bahlul. Pak Yusuf disunat gak ya? Yusuf siapa? Bapaknya, bapak tirinya. Oh jelas, kalau dia dari keturunan Lewi pasti sunat, keturunan dari Yehuda pasti sunat, keturunan dari Nabi Isa pasti sunat, keturunan Yakub pasti sunat. Tapi nggak ada tertulis. Nah itu dia, hanya orang cuplis yang mempertanyakan hal-hal yang sudah menjadi tradisi bangsa dari keturunan Nabi Abraham. Itu orang tulul, orang bahlul. Kalau saya tanya, ada nggak Yesus pernah makan babi? Nggak ada tertulis. Ada nggak Yesus mengaku pernah disunat? Nggak ada. Nabi Muhammad pernah nggak mengaku sudah disunat? Mengaku, ada hadisnya jelas. Mengaku, Rasulullah mengaku saya sudah disunat. Yesus pernah nggak mengaku saya sudah disunat? Nggak pernah. Nggak. Berarti Yesus melanggar Taurat karena dia nggak sunat. Orang sejak dilahirkan diungsikan ke Mesir kok. Nah, itu dia makanya. Nih Kristen memang akibat dia menyembah cucunya opung, nah otaknya error. Banyak mah nggak tahu. Kenapa tadi hotel-hotel itu nggak disunat? Kenapa? Karena dia mengikuti babi nggak disunat gitu. Itu makanya aku bilang manusia separuh babi. Ya, catat ya hotel-hotel ini. Kenapa anda nggak disunat? Karena babi tidak disunat. Jadi anda pengikut babi. Anda sama pengikut babi dan sama dengan babi. Gitu jawabannya. Tepuk tangan. Aku datang besok. Oke, kita sapa Richard. Selamat siang Richard. Kristen Muslim Richard. Nah, Richard, selamat siang. Ya, assalamualaikum. Siang. Oh, Muslim ya. Silakan apa yang disampaikan. Mbak Rica udah disunat belum? Udah dong. Kenapa anda nggak tulis di memorinya? Memorinya apanya? Di memori apa kayak di situ ditulis di dinding Richard udah disunat gitu loh. Biar Oten paham. Ya udah lanjut tak. Cat. Bang, mana Bang Juma? Hadir. Ini ada yang mau ditanyakan nih Bang Juma. Ya. Dari sekte mana Bang? Kenapa orang Islam sangat membenci kepada orang Kristen atau orang Katolik Bang?
Tidak ada orang Islam itu membenci orang Kristen. Tidak ada. Di mana ada orang Islam membenci orang Kristen, orang Katolik? Di mana itu, Bang? Tapi saya sering melihat itu di berita-berita ibadah dibubarin, gereja di. Wah, Anda bohong lagi. Anda bohong, Anda nipu. Di mana itu orang ibadah dibubarin? Di berita. Di mana ini dasar agama penjajah, penipu? Kerjanya cuma nipu, nyebarkan hoaks, nipu-nipu, bohong. Sudah makan babi, tidur sama anjing, naik komal, bikin hoaks. Di mana? Irak sudah rata dengan tanah, masih juga nuduh Islam. Afghanistan, Palestina, ya, Gaza sudah rata dengan tanah. Kelakuan orang-orang kafir, masih juga Anda menuduh kami umat Islam. Parah kalilah otakmu itu. Otak penjajah. Makan babi nyamar. Itulah babi kayak gitu. Kebanyakan makan babi. Anda yang seruduk kebun orang yang Anda tuduh hantam babi Anda. Itulah kalau agama penjajah kayak gitu. Coba ada nggak di sabar Bung, sabar. Ada nggak era-era sekarang ini, di era sekarang ini negara-negara Kristen itu dihantam oleh orang negara Islam? Ada nggak? Ada nggak? Aku tanya dulu. Ada nggak? Saya mau jelaskan sedikit. Saya mengucapkan itu Irak tadi karena itu Irak, itu Irak, Bung. Itu Irak. Kau lihat tuh rata dengan tanah. Oleh siapa pelakunya itu? Penyembah cucunya opung. Paham itu? Irak itu rata dengan tanah. Siapa yang meratakan? Agama yang menyembah cucunya opung. Asal kau tahu. Memang beringas-beringas ini penyembah cucunya opung, beringas. Masuk ke Nusantara ini 350 tahun. Jutaan manusia dibikin menjadi janda. Jutaan manusia, anak-anak kecil dibuat menjadi yatim piatu. Masih juga memframing Islam kejam, Islam teroris. Di Kristen itu tak ada ajaran kasih. Tolong tunjukkan satu perintah kasih dalam Kristen kalau ada. Kupotong lidah saya kalau ada ajaran kasih di Kristen. Coba mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya coba? Enggak. Tunjukkan aja dulu. Anda membawa framing tadi. Coba tunjukkan kepada saya di Bible ajaran kasih. Ada enggak? Enggak. Satu aja. Aku mau nanya yang sesuai fakta, Bang. Sesuai yang terjadi ini di Indonesia. Ini fakta. Ada enggak Kristen itu mencerminkan kasih di negara ini? Ada enggak? Ya ada banyak, Bang. Apa? Coba contoh. Kasih saya contoh satu kasih dari agama Kristen untuk negara ini itu apa? Oke, begini. Kasih agama Kristen untuk negara ini, untuk orang Muslim ya, sesama agama yang lain. Apa itu? Mau dengar saya? Rindu saya karena saya nggak pernah tahu. Kalian Muslim sholat bunyi masjid pakai toa samping rumah warga-warga, ada yang melarang. Loh itu kasih? Kan? Itu kasih? Ya itu kasih, termasuk kasih karena itu toleransi. Harusnya kalau bukan kasih kenapa Kristen itu ngamuk gitu? Ya enggak ada namanya Kristen ngamuk. Harusnya biarin dia juga pakai toa, baca Yeskiel, pakailah kau toa itu baca data-data porno di Bible. Silakan. Kau lihat dulu Bunda, kau lihat dulu yang terjadi barusan. Paus datang ke sini. Sekarang begini. Kau katakan bahwa orang menggunakan toa itu, kalian tidak protes, itu kasih. Loh, itu ajaran umat Islam, kenapa Anda ingin batasin? Tidak ada itu. Itu ajaran umat Islam. Kok kasih harus kau batasin? Derita-derita lo. Iya, tidak ada implementasi kasih. Masa kamu mau membatasi prosesi ibadahnya umat Islam? Karena kalian tidak membatasi, lantas kalian dikatakan kasih. Kau pergi jilat pantat kucing. Otakmu nggak berfungsi. Itu prosesi agama Islam. Kenapa kau anggap itu sebagai kasih? Umat Islam menggunakan toa itu wujud ajaran kasih. Nenekmu pea. Apa hubungannya kuclo? Oke. Sekarang boleh nggak saya mengatakan bahwa lonceng setan dari gereja? Twing.
kami tidak protes, itu Bang. cerminan kasih. Boleh nggak? Bang Zuma, izin Bang Zuma, aku maaf, aku pengen nanya sama Richard Bang Zuma. Ya, Campur dulu, jangan dulu. Terusin dulu Bang Juma, ini harus orang dikasih pelajaran. Boleh tidak kemudian gerejamu yang bunyi lonceng gereja itu kami tidak protes, kami katakan itu cerminan ajaran kasih Islam. Boleh nggak kayak gitu? Tidak. Itu bukan itu jadi ajaran kasih. Itu gugur. Tolong satu. Apa? Selain ajaran kasih itu apa di Kristen? Yang tadi itu gugur, itu nggak masuk kategori itu. Apa? Tunjukkan ke saya. Coba. Ada ajaran kasih dari Kristen selain memasukkan apa? Narkoba, apalagi? Mensuplai narkoba, mensuplai kemudian minuman keras, itu ajaran kasih. Hah? Mensuplai kemudian kondom, itu ajaran kasih. Yang Anda punya, itu ajaran kasihmu itu. Ya, tolong tunjukkan satu ajaran kasih dari Kristen. Abang menuduh bilang orang Kristen yang menyuplai apa semua, narkoba, kondom apa. Terus oh ya itu memang. Oh iya dong. Kalau ada yang ditangkap siapa? Coba orang dari mana? Yang tempat prostitusi Bang, mayoritas orang apa Bang? Siapa pemilik tempat prostitusi itu? Pemiliknya siapa? Agamanya apa? Ayo jawab dulu. Pemiliknya siapa? Agamanya apa? Coba. Yang ladies itu agamanya apa Bang? Ayo. Enggak. Iya, yang menyiapkan tempat itu agamanya apa? Bisa diskusi dia banyak banget. Yang menyiapkan tempat. Yang menyiapkan tempat itu siapa? Ayo. Ladies-ladiesnya itu karena kebetulan Indonesia mayoritas Islam, maka ladiesnya orang Islam. Coba kau lihat ke barat. Hah? Ada Islam di sana. Kau lihat ke barat, matamu kau putar ke sana matamu. Ada Islam di sana. Sebagai ladiesnya ada. Ada sebagai krunya. Tempat-tempat prostitusi situ ada Islam. Di barat ada. Matamu itu rusak. Makanya jangan kau jadi Kristen. Karena kau jadi Kristen itu otakmu stupid. Ngerti kau? Indonesia dulu, di Indonesia mayoritas Islam, Bung. Mayoritas Islam. Wajar. Yang kita bahas, Bang. Iya, berapa kemudian pembedaan tingkat Kristen dan Islam di negara ini? Hah? Berapa? 9:1, 10:1, asal kau tahu. Pertanyaan terakhir nih, turunin aja lah inilah. Ya, pahami ya, bahwa di Kristen itu tidak ada ajaran kasih. Tidak ada ajaran kasih di Kristen. Saya bisa taruhan dengan siapapun, saya bisa buktikan itu. Bang Suma ini yang nantang kalian. Bang Suma, tidak ada ajaran kasih di Kristen itu. Nih Bang Suma yang bilang. Kita boleh taruhan. Apa yang kasih di Kristen? Apa? Apa coba? Apa? Yang kasih di Kristen itu apa? Hah? Apa? Mensuplai narkoba? Itu kasih. Itu disebut kasih. Suplai minuman keras? Itu kasih. Hah? Tidak ada. Kasih itu cuman apa? Aksesoris garis tank. Dalam rumah tanggamu aja dulu lihat. Rumah tangga orang Kristen aja dulu lihat. Antar kalian aja dulu. Antar anak, ibu, ayah, bapak. Antar kalian aja dulu. Ada nggak kasih? Itu dulu Anda jawab. Raja narkobok yang memecahkan rekor Republik ini, yang namanya Freddy Budiman itu, Oten. Islam. Oten. Ini Andi Selebes terlibat di situ, bro. Wih, saya nggak tidur seminggu itu. Ya, yang disuplai Kristen itu ada si kasih sesama jenis. Tapi alhamdulillah si Freddy Budiman di akhir hidupnya dia ini memeluk Islam. Udahlah ya yang kayak gitu-gitulah. Sekarang kita sambut Frankie. Silakan. Ya, Frankie. Coba mana? Frankie. Frankie. Baru pulang gereja ngobrol sama istrinya di rumah, Frankie. Cina kan odian lah. Pinggang nah.
Ya biarin aja, dengerin aja. Kurang nong ada inna. Orang ngah belum bukusna. Terjemahin dulu Bunda Rama apa maksudnya itu. Orang makan ilalang katanya di tempatnya Pak Andi. Ya Pak Adrian silakan, tadi ada mau ngomong apa Pak Adrian? Maaf tadi. Ya, ya Bang Handi, thank you Bang Handi. Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma, assalamualaikum. Sahabatku, ya silakan Bang. Saya merasa bersyukur bisa naik di sini. Bang Zuma, saya mualaf nih Bang. Cuman saya pingin nanya aja, gimana untuk bisa jadi apologet dengannya Bang Zuma dan juga kawan-kawan yang lain. Itu aja Bang, saya merasa bersyukur sekali bisa naik ke sini Bang. Alhamdulillah. Mualafnya kapan sahabatku? 2 tahun kemarin Bang, saya dari Manado. Mau terjun jadi apologet? Siap-siap Bang. Untuk di sisa umur ini pengen terjun Bang di situ Bang. Kayak gimana? Ada Bang Handi, pendeta ada juga dia ya? Di Goto ada. Dari sana dia. Banyak di Manado. Di mana Bang Andi? Di mana Bang Andi? Nanti hubungi HP saya aja Bang. Begini aja deh Bang. Iya, betul. Kalau ingin menjadi apologet, lebih baik banyak mendengarkan dulu, dicatat dulu. Siap. Sudah banyak Bang. Saya ikuti terus Bang. Bang Zuma beserta dengan sesnya saya ikuti terus. Cuman saya kebanyakan dibawa. Alhamdulillah hari ini saya dipersilakan naik Bang. Bisa ngobrol sebentar. Masya Allah. Oke Bang Andi, nanti coba saya DM Bang Andi ya Bang Andi. Terima kasih Bang Andi, Bang Zuma sudah dipersilakan saya ngobrol sebentar di sini. Ya, makasih Bang Andrian. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ini kalau mualaf yang keluar dari Kristen kemudian kembali mengkaji Kristen untuk menasihati, meluruskan ajaran teman-teman yang masih di Kristen. Bagus itu. Bagus. 2 kali lebih paten manfaat lebih cepat mempengaruhi daripada kami yang Islam dari lahir. Seperti itu Bang Andrian. Siap Bang, siap insya Allah. Iya. Sering-sering dengar aja Bang, pengalaman dulu gitu. Siap Bang Andi. Sering-sering monitor aja. Nantinya banyak kesaksian kan. Dulu saya waktu masih di sini, dulu waktu itu bagus. Jadi bisa mempengaruhi mental, kejiwaan lawan diskusi Bang. Siap insya Allah. Kita sambut dulu nih Fransiskus Inam. Halo Bang Zuma, sore Bang. Halo semuanya. Ya. Bang, mau nanya aja Bang. Sebelum nanya, Anda dari mana Bang? Saya dari Medan Bang. Kristen apa? Katolik, saya Katolik Bang. Oh, silakan Bang. Saya mau nanya tentang apa Bang? Dari kitab Orang Abang gitu. Diulang Bang, terputus tadi, diulang. Ayat 2 tentang Al-Quran. Maksudnya apa ya? Ya, silakan. Ya, maksudnya itu pengertiannya itu apa Bang? Apakah itu Al-Quran itu khusus untuk orang Arab atau bisa untuk semua orang gitu Bang? Bagi yang beragama Islam. Kenapa mesti harus berbahasa Arab gitu katanya, ada bunyinya? Iya. Gimana Bang? Kan bunyinya kan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Siap. Ya kan? Terus berarti Al-Quran itu apakah khusus orang Arab, untuk orang Arab atau bisa untuk semua manusia gitu, semua orang di luar Arab? Baik. Saya boleh jawab? Boleh Bang. Bismillahirrahmanirrahim.
Peruntukan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Dalilnya di mana? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Kul ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus oleh Allah bagi kalian seluruh umat manusia. Itu satu. Kemudian berbicara mengenai Al-Quran. Al-Quran diterangkan dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai seluruh umat manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Wahai seluruh umat manusia, kalau anda merasa manusia, maka anda juga yang diseru dari Al-Quran. Makanya Islam itu untuk semuanya. Yahudi hanya untuk orang Yehuda dan Israel. Nasara hanya untuk orang-orang yang berasal dari Nazaret. Anda bukan dari Nazaret, dan tidak ada di Torah, tidak ada juga di dalam Injil, baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu tidak ada suruhan untuk seluruh umat manusia. Selamanya Shema Israel, Shema Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Tidak ada wahai seluruh umat manusia, nggak ada. Kalau Al-Quran, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai seluruh umat manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi kalian orang yang beriman. Nah, kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Karena Al-Quran itu memiliki mukjizat keindahan sastra dan balaghah. Tidak seperti bahasa-bahasa lain. Karena Al-Quran itu memiliki mukjizat dari segi pensyariatan hukum, penetapan hukum-hukum yang adil, sempurna, komprehensif. Sehingga yang harus menjelaskan adalah yang mengerti bahasa Arab. Orang Arab yang bertebaran kemudian di seluruh penjuru bumi untuk mengajarkan awal mula tentang isi Al-Quran. Setelah itu, seluruh umat manusia yang mengerti tentang kaidah-kaidah ilmu Quran yang mengajarkan kemudian kepada seluruh umat manusia. Makanya umat Islam itu tidak mengerti bahasa Arab, tapi mengerti tentang makna isi kandungan Al-Quran. Tidak paham bahasa Arab, tapi mereka bisa mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena mereka punya guru-guru yang bisa menggunakan bahasa Arab. Nah, ini artinya bahwa Al-Quran itu dari aspek pembuktian, tantangan tidak bisa kemudian dijawab sampai akhir zaman. Al-Quran tidak bisa dilumpuhkan oleh bahasa apapun. Kemanapun Al-Quran pergi, bahasa lain harus tunduk patuh kepada Quran. Pergi ke Amerika, konon negara yang membenci Islam, misalnya Amerika harus tunduk dengan bahasa Quran. Orang Amerika nggak boleh mendikte Al-Quran. Masuk ke Cina, orang Cina nggak boleh mendikte Al-Quran. Mentang-mentang benci kepada Islam, wahai Arab, di negara kami ada 2% Islam, masukkan Al-Quran ke negara kami, tapi menggunakan bahasa Cina ya. Oh, nggak bisa. Bahasa firman Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh bahasa manusia. Berbeda dengan kitab-kitab lain, tunduk kepada bahasa lain. Makanya kitab lain itu tidak lagi murni, karena sudah tercemar oleh bahasa-bahasa manusia. Al-Quran nggak boleh. Kenapa Al-Quran harus bertahan dengan menggunakan bahasa Allah, kalimat Allah, wahyu Allah? Karena Al-Quran bukan hanya untuk sekelompok orang, Al-Quran bukan hanya untuk satu zaman, Al-Quran untuk seluruh umat manusia sampai kiamat datang. Maka semua manusia punya hak. Maka seluruh umat manusia punya hak kemudian untuk berhadapan dengan Al-Quran. Termasuk Anda. Anda boleh ke Gramedia membaca Quran, Anda boleh membeli Al-Quran di mana saja. Karena itu adalah hak Anda untuk menerima pemberitaan Al-Quran. Makanya umat Rasulullah itu bukan hanya umat Islam. Umat Rasulullah itu adalah seluruh keturunan Adam
yang hidup setelah dan sesudah beliau menjadi nabi. Maka Kristen, Katolik, Protestan, ateis, Buddha, Hindu, semua itu adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kufur, mereka kafir. Siapa bilang umatnya Rasulullah hanya Islam? Enggak. Definisikan dulu. Seluruh umat manusia yang datang setelah kenabiannya, seluruhnya itu adalah umatnya. Makanya makanya sabar dulu bang. Makanya umat Rasulullah Muhammad SAW itu terpecah menjadi 73. Hanya ada satu umatnya yang masuk surga, yaitu umatnya yang bermerekkan Islam. Umatnya bermerek Kristen, Katolik, Protestan, semuanya masuk ke neraka. Jadi Kristen itu umatnya Islam juga, umatnya Nabi Muhammad. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Saya enggak dengar suaramu. Ditulis di mana kawan? Ditulis di mana? Surah An-Nahl ayat 44, pembuktian bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi yang umatnya sangat banyak. Karena seluruh keturunan Adam semasa dia nabi sampai akhir zaman, semuanya itu adalah umat beliau. Kristen umat Rasulullah, Hindu umat Rasulullah, ateis juga umat Rasulullah. Hanya mereka masuk dalam kelompok 72 kelompok yang akan masuk ke dalam neraka, dan hanya ada satu umatnya yang masuk surga, yaitu Islam yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari mazhab apapun mereka. Demikian. Oke bang, tapi kan Al-Quran kan juga punya masing-masing terjemahan tiap negara gitu. Kan tetap diterjemahkan juga kan? Betul. Nah, oke. Yang pertanyaan kedua, bang, itu katanya Al-Quran itu diturunkan dari langit ya bang ya? Yes. Ada data sejarahnya gitu? Ada. Yang apa data sejarahnya gitu yang bisa istilahnya kan kitab suci ini kan kita nggak bisa buat sebagai data sejarah bang. Ya, data sejarah itu kan memang ada penelitian yang betul-betul itu memang terjadi gitu, makanya dicatat gitu. Ada nggak bang data sejarahnya Al-Quran itu diturunkan dari langit? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun lebih menerima Al-Quranul Karim di tengah-tengah bangsa Arab. 22 tahun secara transparan beliau menerima wahyu di tengah-tengah umatnya. Bukan di dalam penjara dia menulis, bukan dia tulis sendiri, dia karang sendiri, melakukan penyelidikan sendiri, tidak. Setiap kali menerima wahyu dari langit, seketika itu juga dia sampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya. Makanya Al-Quran itu dituliskan dan dihafalkan oleh orang banyak. Tidak seperti Bible, surat Roma hanya punya Paulus, Galatia hanya punya Paulus, Lukas hanya punya Lukas, Markus hanya punya Markus. Kalau Al-Quran, begitu data ayat turun, maka itu adalah milik semua umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hidup pada masa itu. Contoh, ketika Rasulullah menerima ayat, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bihaqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ini tidak diumpetin, Rasulullah dicatat sendiri, cek, nanti berbentuk bundelan baru dikasih kepada orang. Enggak, Rasulullah seketika menerima wahyu ini, dia sampaikan, dia kumpulkan semua jemaahnya, lantas dia katakan, semalam aku mendapatkan wahyu dengan berbunyi Qul nazzalahu ruhul qudus. Para sahabat seketika menghafal, milik semua umat seketika itu. Nah, di ayat An-Nahl ayat 102 menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu dari malaikat, dari Roh Kudus, dan tidak menerimanya dari siapapun selain daripada Roh Kudus.
Dan Allah mengatakan, "Ma'adallah sahibukum wa ma gawa." Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran menurut nafsunya, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepada Nabi Muhammad dari Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi Al-Quran huruf demi huruf diterima oleh Rasulullah dari Roh Kudus. Sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Bang, sorry kali bang ya, jawaban abang itu maksudnya maaf nih, enggak sesuai dengan apa yang aku minta. Maksudnya sejarah. Kira-kira kalau saya tanya balik sesuai nggak yang kita minta? Ya, assalamualaikum. Taruh Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maksudnya gimana bang? Kalau Bible itu berbahasa Yunani, berarti khusus untuk Yunani ya? Jawab coba. Bukan kita bukan yang gitunya. Yang aku bilang data sejarah itu bang, data sejarah Ya, Al-Quran dari langit. Nah. Silakan Bang Jawa. Data sejarah katanya. Data sejarah. Ada enggak kayak misalnya contoh, bentar dulu bang, izin bang, bentar. Misalnya kayak Yesus itu disalibkan, mati. Itu ada data sejarahnya bang. Data sejarahnya apa? Ada tulisan-tulisan gitu bang yang mencatat itu bang. Ada dari kerajaan sejarawan Tacitus, sejarawan tahun berapa gitu bang. Ada data sejarahnya. Ini data sejarah yang menuliskan gitu, kayak kita merdeka ini kan ada data sejarahnya tertulis, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 gitu, ada tertulis gitu data sejarahnya bang. Yang ku minta gitu bang, ada data sejarahnya nggak gitu, ada sejarawan yang menulis itu. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Islam, dari sejak kemudian turunnya wahyu pertama, bahkan dari sejak Rasulullah itu kemudian belum dilahirkan pun, sejarahnya itu lengkap. Dan siapa saksi-saksinya? Umatnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Arab diterima. Orang mengikutinya. Melangkah selangkah aja diikutin ribuan manusia. Melangkah selangkah aja diikutin oleh ribuan manusia. Itu beliau. Jadi sejarah apa lagi yang kurang? Sejazirah Arab diislamkan. Bukan dia pergi lalu kemudian ada orang datang menggantikan dia, tidak. Dia sendiri, beliau sendiri yang mengislamkan Jazirah Arab. Lalu kemudian kitabnya, Risalah Kenabian itu kemudian dituliskan di Sirah Nabawiyah. Itu kitab sejarahnya. Sirah Nabawiyah itu kitab sejarah yang terlengkap tentang beliau. Tidak ada yang bisa membantai itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda menjadikan cerita-cerita Bible itu sebagai tandingan, Bible itu cuma surat kabar, bang. Diceritakan sama Anda. Markus itu ditulis tahun 64 sampai 67. Yesus ada nggak pada saat dituliskan? Tak ada. Matius dituliskan, kesaksian bapak-bapak gereja awal mula itu kira-kira tahun 130 Masehi. Meskipun ada yang menduga bahwa Matius itu hidup pada tahun 80-an. Apakah Yesus ada pada saat itu? Tak ada. Buku Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, ada yang mengatakan ditulis tahun 65. Ada juga yang berkata ditulis tahun 81 sampai 96. Ada nggak Yesus hidup pada saat itu? Tak ada. Buku Yohanes dan juga kitab Wahyu dituliskan antara tahun 40 sampai tahun 140 Masehi. Ada nggak Yesus pada saat itu? Tak ada juga. Lukas dituliskan tahun 80 sampai 85. Meski ada yang mengatakan ditulis tahun 62 Masehi. Ada nggak Yesus sesamaan dengan penulis? Tak ada juga. Kisah Para Rasul, KPR, Kapurung, tidak diketahui kapan ditulis. Lalu sejarah apa
Yesusnya sudah tak ada, baru ada karangan-karangan itu. Apa mau dibilang? Ini sejarah hoaks namanya. Al-Quran dituliskan pada masa Rasulullah. Al-Quran dihafalkan pada masa Rasulullah. Tak ada karangan. Karena Rasulullah di sana yang memberikan ijazah kepada sahabat-sahabatnya. Contoh. Huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Nah, Yesus pernah menyebut Bible enggak? Yesus pernah menyebut perjanjian lama? Yesus pernah menyebut Lukas enggak? Kitab Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, padahal ada enggak Yesus pernah menyebutkan itu? Tak pernah. Berarti setumpuk sejarah, kalau tidak ada legalitas dari yang diceritakan, itu namanya sampah. Salah. Yang benar adalah zampah. Kamu bercerita, bukumu bercerita tentang Bang Suma, ditulis ratusan, puluhan tahun setelah Bang Suma tak ada. Buat apa? Legalitas dari saya mana? Tak ada. Tapi kalau Al-Quran diceritakan, dan pada masa Rasulullah, Rasulullah yang memberikan ijazah kepada para penghafal Quran, para penulis Quran. Tuh hebatnya. Sejazirah Arab menjadi pengikut beliau pada masa sesamanya dan sampai hari ini. Yerusalem tak mampu dikristenkan. Kenapa? Karena Kristen bukan agama Yesus. Kristen bukan agama yang dibentuk oleh Yesus. Yesus tidak mendirikan gereja. Yesus tidak mendirikan perjanjian baru. Yesus tidak mengenal Karisten. Karisten muncul dengan habitatnya sendiri, yaitu di Roma Katolik pertama kali. Nah, jadi sejarah apa yang ingin kau katakan kalau tidak ada legitimasi dari Yesus? Percumi. Orang Makassar bilang percumi. Kau mau ngomong tentang Yesus dari kukunya sampai giginya sampai rambutnya, apa gunanya kalau tidak ada legalitas dari yang kau ceritakan? Percuma kan? Mustahil bisa diyakini itu sebuah kebenaran kalau Yesus sendiri tidak pernah membaca buku itu, tidak pernah melihat buku itu, tidak pernah menyebut buku itu, tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku itu. Percumi. Al-Quran ditenteng oleh Rasulullah, Al-Quran dihafalkan oleh Rasulullah. Setiap tahun Rasulullah menjadi imam tarawih 30 hari 30 malam. Kemudian beliau hafizul Quran bersama dengan murid-muridnya, sahabatnya, dan juga bersama dengan Malaikatul Jibril, bersama dengan Roh Kudus. Jadi tak ada keraguan bagi kami umat Islam. Pembuktiannya, sejazirah Arab menjadi pengikutnya. Anda Kristen, boleh busung dada. Tanya, di mana Yesus lahir? Yerusalem. Di mana dia penginjilan? Di Galilea. Apa yang dia lakukan? Di Yudea. Dia melakukan penginjilan. Ada enggak Kristen di sana? Menjadi pusat kekristenan enggak? Tidak. Di mana pusat Kristen? Di Roma. Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Enggak ada nyambung-nyambungnya. Enggak nyambung. Nah, itulah yang perlu saudara pikirkan dan renungkan kalau Anda memiliki akal dan IQ yang bagus. Silakan. Oke Bang, makasih Bang buat jawabannya. Tapi sekarang saya menanggapi yang Abang bilang itu, Yesus itu memang tidak membuat agama Kristen. Kristen ini adalah komunitas Bang, komunitas untuk mengikut Yesus gitu Bang. Bagus. Ya, Bang. Bagus. Yesus Anda sudah mengakui Yesus agama Kristen. Tapi Anda sudah komunitas untuk mengikut ajaran Yesus. Oke, Anda mengakui Yesus tidak membuat agama Kristen. Fakta di lapangan agama, Kristen adalah sebuah agama. Berarti agama Kristen adalah benar yang dikatakan Bang Suma, memiliki habitat sendiri, memiliki pengajaran sendiri, dibuat-buat sendiri, Tuhannya konsep sendiri, kitabnya konsep sendiri, Rasulnya buat sendiri, agamanya lantik sendiri. Berarti betul Yesus tidak mengenal Kristen. Betullah Yesus katakan dalam Matius 7 nomor 23, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ternyata Anda mengakui Kristen bukan agama yang dibuat oleh Yesus. Kristen hanya komunitas yang berkumpul untuk mengaku-ngaku sendiri bahwa mereka adalah pengikut Yesus, meskipun Yesus tidak memberikan legitimasi. Selamat, Anda jujur, Anda hebat, luar biasa. Tapi kenapa kami bisa menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Karena dia mengatakan Bang,
sebelum Abraham ada pun dia sudah ada. Iya, tapi kan benang terputus kan ada, jurang pemisah kan ada. Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, bukan untuk menyatakan dirinya Tuhan. Ayo, dari mana Anda bisa memahami bahwa pengakuan Yesus itu adalah Tuhan karena dia mengatakan itu? Dari mana? Dari habitat kalian sendiri, dari cara agama kalian sendiri, dari keinginan, keyakinan agama kalian sendiri. Tetapi tidak bersamaan dengan keinginan Yesus. Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel. Yohanes 11:42, aku mengatakan semuanya ini agar mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yohanes 17:8, segala firman aku telah sampaikan dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus dan muridnya percaya dengan pasti bahwa Yesus adalah Rasulullah, utusan Allah. Selesai. Nah, menyeberang ke pulau yang berbeda, namanya Pulau Kristen. Di situ Yesus dilantik menjadi Tuhan. Yesusnya di Pulau Yerusalem, di sana dia dilantik oleh murid-muridnya sebagai Rasulullah, sebagai Rasul, sebagai Mesias. Dipatikan pulau buatan Kristen sendiri. Di situ komunitas Kristen mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Yahudi Tuhannya Elohim, Rasulnya adalah Yesus. Kristen Tuhannya Yesus, Rasulnya adalah Paulus. Dua ajaran yang tidak sama, dua agama yang bertentangan antara langit dan kolong jembatan. Demikian. Oke bang, makasih diskusinya. Tapi kalau aku terakhir bang, ya maksud aku mending kita damai-damai aja bang, tak usah saling menghina siapa yang salah, agama mana yang salah, agama mana yang benar. Karena kalau kita mau disclaimer bang, kalau memang Islam itu agama paling benar, kita cari bang faktanya aja. Coba cari 10 negara paling damai di dunia sama 10 negara paling tidak damai di dunia. Jadi kita lebih baik kita damai aja bang. Tapi sebelumnya makasih banyak bang ya. Saya izin keluar ya bang. Ya. Ya. Silakan aja Anda cari. Silakan sekarang buka Google. Negara yang tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Buka sekarang. Ada yang bisa buka? 10 negara tingkat kriminal tertinggi, AIDS tertinggi, LGBT tertinggi, kemiskinan tertinggi, kacau balau tertinggi, teroris tertinggi. Coba buka Google sekarang. Ayo kabur. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin menambahkan, mumpung tidak ada Kristen. Sugi, saatnya antum untuk memberikan orasi. Bang Handi, Bunda Rahma, mumpung nggak ada Oten, ini waktu antum semua. Di sini berisik, silakan Pak De. Pak De dari tadi dia gergetan. Ini Bang Suma terus, kalau kita di komalnya nggak pernah kita ngomong, mending kita bikin komal sendiri. Dia aja terus, semua Oten naik di babat semuanya. Ayo, akhi, Pak De Sugi, Pak De, silakan akhi. Saya sudah mau asar, ibadah dulu sebentar. Habis itu kita nasihatkan lagi teman-teman kita. Silakan Bang Handi. Mana? Pak De mungkin ke belakang. Asianus, selamat siang Iya. Asianus. Bang Handi jangan diturunkan Bang Handi. Anu dulu, kasih dulu penataran P4. Silakan. P4. Asianus, Kristen, Bang. Asianus. Ntar dulu ya Bunda. Jadi kalau silakan. Menurut Oten yang tadi, Kristen itu hanya apa tadi, seperti LSM, komunitas. Menurut dia kan komunitas. Banyak kok memang Kristen mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama. Ya is oke, jujurlah kalau begitu. Ada 2 poin tadi itu Bunda, mengenai kalau Al-Quran berbahasa Arab berarti hanya untuk orang Arab, dijelaskan oleh Bang Juma. Mestinya dia sebelum nanya itu dia ngaca dulu
Kalau begitu Bible juga bahasa Yunani berarti hanya untuk orang Roma dong. Jadi sebenarnya hal begini pertanyaannya itu bisa menskakmat juga dia gitu. Terus dia minta Al-Quran itu harus ada bukti sejarah. Jelaskan oleh Banyuma secara tuntas. Dan dia perbandingkan dengan Bible-nya. Banyak bukti-bukti tertulis di sana, foto-fotonya ada. Nah, dijawab oleh Banyuma bahwa ya itu semua ditulis setelah Yesus nggak ada. Nah bagaimana ya bisa Yesus mengkonfirmasi benar adanya? Yang menjadi tokoh, objek sebagai yang dibicarakan udah nggak ada. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Tadi Nabi Muhammad SAW masih hidup ditulis dan seterusnya. Itu ya teman-teman Kristen kalau bertanya itu hati-hati kena kick balik. Siapa bisa membuktikan kebenaran yang ada di Bible itu tentang Yesus, sedangkan yang dibicarakan Yesusnya sendiri sudah nggak ada kan gitu. Itu kira-kira kesimpulan. Silakan Bunda, itu ada yang naik berisik, disambut. Oke, kita sapa dulu. Jangan diusahakan jangan noise Bang ya, jangan berisik. Virgo. Selamat sore, Virgo. Astagfirullahaladzim. G2S. Selamat siang, selamat sore. Astagfirullahaladzim. Sambut dulu tuh. Selamat siang, selamat sore. 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 Aduh, signalnya merah. Kenapa sih yang naik signalnya nggak ada? Aduh, cari tempat yang tinggi apa? Assalamualaikum. Serdian Desta. Selamat sore, Serdian. Oh, Muslim. Lanjut. Saya Muslim, Pak. Saya mau tanya aja sama Oten ya kan, Bang Handi. Saya pernah Kan sudah diwakili di atas, Bang. Saya pernah mati suri. Jadi saya kan hidup lagi gitu. Berarti saya Aduh, pada berisik semua yang naik nih. Woi, kalau naik itu cari tempat yang sepi apa? Apa Bang? saya pernah mati suri, Bang Handi. Tapi saya hidup lagi kan? Berarti saya Yesus juga dong? Enggak lah, enggak kayak gitu juga lah. Oh, enggak kayak gitu ya. Itu yang mau saya tanya kepada orang-orang Kristen tadi, tapi saya terlambat naiknya. Udah cukup ya, Bang. Oke. Silakan Bunda, disambut lagi oleh Akram. Assalamualaikum.